Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wasbiyatu wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dhurriyyati wa ibadihi fi ramilati bil anbiya wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa jami'il tabi'in wa jami'il ulama wal awliya alladhina kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Imam Al-Tabari wa Syekh Al-Qasim Al-Jilani wa Syekh Al-Hasan Ar-Razi wa Syekh Al-Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Al-Husain Al-Mahali wa Syekh Al-Husain As-Sibiti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Muhammad Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bandani wa Syekh Ahmad Al-Marwazi wa Syekh Tauhid Ibnu Asyur wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Muhammad Al-Tawi wa Syekh Wahbah Az-Zuhairi wa Syekh Ali Asy-Syabuni wa Syekh Quraisy wa khususan ilaihi Hizbi Mustafa Rabbanu Syuhaibi Kitab Al-Ibris baik jami'a syaikhina wa syaikhina syaikhina syaikhul lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 900 kali. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamassubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Wattaba'u lan padha manut sira Bani Israil maing barang tatlu kang maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaiman ing atase kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara ora kafir sapa Sulaiman Nabi Sulaiman walakinna syayatina tetapi ni setan iku kafaru padha kafir sapa setan. Yu'allimuna mulang sapa setan annasa ing para manungsa as-sihra ing ilmu sihir. Wa ma lam barang unzila kang den turunaken apa ya sema alal malakaini ing atase malaikat loro di Babila ana ing tanah Babil Harut yaiku Harut wa Marut lan Marut. Wa ma yu'allimani lan ora mulang sapa malakani min ahadin ing wong suci hatta yaqula hingga ngucap sapa malakani innama nahnu aning mestine utawi ingsun iku fitnatun dadi fitnah para takfur mongko kafir sapa sira kaya ta'lamuna mongko padha sinau sapa ya sinnas minhuma saking Harut lan Marut ma ing barang yufarriquna kang padha misah sapa ya sinnas bihi kelawan ma bainal mar'i ana ing antaraning wong wa zawjihi lan bojone wong wa ma hum ora ana utawi nas iku bidorina padha bisa gawe kemelaratan supaya sing nas bihi kelawan mamin ahadin ing wong suci illa biiznillahi angin kelawan kekuasaan Allah wa ta'allamuna lan padha sinau supaya sing nas maing barang yadurruhum kang melarati supaya sing mahum ing nas wala yanfa'uhum lan ora manfaati supaya sing mahum ing nas walaqad 'alimu lan yakti teman-teman weruh sapa nas laman yakti utawi wong istarahu kang tuku supaya sing manhu ing mayfarikunahu malahu ora ana iku tetep keduwe man fil akhirat ing dalem akhirat min khalakin utawi bagian wala bisa lan yakti elek banget apa suci-suci
syara kang padha ngijoli sapa yasin nas bihi kelawan ma angkusahum ing awak dhewe ning nas laukan lamun ana sapa yasin nas iku ya'lamuna padha ngerti sapa yasin nas walau annahum lamun tetep setuhunin nas utawa Bani Israil iku aman padha iman sapa yasin Bani Israil wattaqaulan padha wedi sapa yasin Bani Israil al-lamasubatun yakti utawi ganjaran min indillahi saking ngersani Allah Ta'ala iku khairun luwih bagus laukanu lamun ana sapa si Bani Israil iku ya'lamuna padha ngerti sapa si Bani Israil kita wasara itu dheweke iku padha nuruti apa kang diucapaken dening setan dheweke kabeh iku padha amut apa kang den waca dening setan nalika zamane Nabi Sulaiman ora kufur nanging setan padha kufur. Setan padha mulang para menungsa sing gelem-gelem den mulang ilmu sihir lan doa kang den turunake marang Harut lan Marut. Ing mongko Harut Marut ora mulang marang wong suci hingga dheweke muni terus terang sak temene ingsun iku wong dadi fitnah. Mula sira aja padha kufur. Nanging dheweke paksa sinau saking Harut Marut doa kang misahaken antarané wong-wong kang padha jejuluan. Sejatine wong-wong mau ora bisa mbebayani apa-apa kejaba kelawan izine Allah Ta'ala. Wong-wong mau padha sinau doa kang membahayani. Wong-wong mau padha sinau doa kang mbebayani serta ora manfaati. Sejatine dheweke wis padha ngerti yen lakon-lakon kang kaya mengkono mau ora oleh sebagian saking ganjaran. Lamun wong-wong mau padha iman lan takwa mestine ngerti yen ganjaran sing saking kersane Allah Ta'ala iku luwih bagus. Niki adalah pertemuan kedua membahas tentang ayat 900 kali. Kalau ini sampun kula terangaken tentang asbabun nuzul ayat niki. Kula terangaken bahwasanya hukum-hukum belajar sihir itu seperti apa? Enten sing mutlak haram, ono sing kufur, ono sing makruh, ono sing jaiz, ono sing boleh benang. Kalau ini sampun nerangaken bila yang dimaksud saya tentang ayat ini, ulama berbeda pendapat. Wonten sing ngastani saya tentang mriki adalah jin, enten sing ngarani saya tentang ayat ini adalah menungsa. Sebab teng awal Al-Baqarah sing kula nate matur, lek sesungguhnya setan itu bukan makhluk. Lho baleni maneh. Setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Itu bisa terjadi pada jin, itu bisa terjadi pada manusia. Ini sambil kula terangaken lek setan teng ayat niki, saya tentang ayat niki niku adalah jin menurut tafsir Al-Qurtubi. Tapi pulau ini enten sing kliwat, sampun kula tulis padahal. Pulau ini enten sing kliwat. Kula tidak menjelaskan pendapat tentang setan sing dari bangsa manusia. Jadi karena wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, temriku orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil. Kalau kita bicara pada ayat sebelum ini, gua kita terus lebih memilih mengikuti apa yang diucapkan oleh setan pada saat kerajaan Sulaiman, ala mulki Sulaiman. Saya tentang ayat ini, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang saya tentang ayat ini jin, tapi juga ada yang berpendapat yang dimaksud saya tentang ayat ini adalah manusia. Tenggone tafsir At-Tahrir wa Tanwir tentang tafsir Al-Misbah ini dikatakan samantume Nabi Sulaiman sedo itu kerajaan itu terpecah menjadi dua. Allah sing diterusno karo anake namine Rahbi'am. Anake Nabi Sulaiman namine Rahbi'am niku berpusat teng Yerusalem. Terus ada kerajaan yang lain pecahan kerajaan Nabi Sulaiman itu diteruskan karo anak buah. Itu cerita oleh ono kumpulan nopo sebuah perkumpulan
marang sing ngedekno niku sedo niku wis kebiyen critane pecah niku wis kebiyen ana sing diterusno anake ana sing diterusno anak buahe maksud nang kene ya ono sampeyan paham kali sing kula maksud ana sing diterusno anake ana sing diterusno santrine ngoten ana dene anak kaya ngoten niku itu cerita dari dulu seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman sedo itu kerajaan terpecah menjadi dua. Yang satu diteruskan oleh anaknya sing jenenge Robi'am teng Yerusalem, sing siji diterusno karo santrine, karo anak buahe, karo muridé. Bukan Asif sing seperti kula critakno iki bukan, tapi anak buahe jenenge Yurbi'am bin Banat. Cuman Yurbi'am bin Banat niki sebenarnya orang baik, tapi masyarakatnya, rakyatnya itu banyak yang menyelewengkan agama. Jadi banyak yang menyelewengkan agama, rakyatnya bejat. Mereka, sing anak buah niki Yurbi'am bin Banat niki berpusat teng kota Samarra, Irak. Jadi karena otomatis jenenge anak yes nanti di nasional ini ngono otomatis punya privilege tersendiri, punya keuntungan tersendiri. Jenenge anak anaknya raja otomatis punya keuntungan tersendiri dibandingkan santri ini, dibandingkan anak buah. Akhirnya nopo putra Nabi Sulaiman yang bernama Robi'am niki karena anaknya Nabi Sulaiman itu dia punya keuntungan, banyak yang mendukung dia. Sementara rakyatnya Yurbi'am bin Banat niku rakyatnya niku bejat, sehingga rakyatnya Yurbi'am bin Banat niki mengeluarkan hoax, mengeluarkan informasi palsu kalau Nabi Sulaiman ternyata selama memerintah kerajaan itu dia bisa besar seperti itu, dia karena belajar ilmu sihir. Jadi saya yakin tentang ayat ini iso menungso, lek menungso iki mangke rakyat Yurbi'am bin Banat iso jin. Terus ayat ini memang berbicara tentang masalah sihir. Jadi ayat 1 sekali ini memang berbicara tentang sihir. Asal-usul sihir. Asal-usul sihir sudah dibahas kemarin. Sejak zaman Nabi Sulaiman meninggal, ternyata terus dipendem sampai setan, bisa jin, bisa manusia, buku-buku sihir, terus mereka langsung ngomong iki lho, nanggone ngisore kursine Sulaiman iki lho, ono buku-buku sihir. Ternyata dibuka, ada beneran, terus mereka mengatakan biyen Sulaiman bisa memimpin kerajaan itu kayak gini. Jadi asal-usulnya seperti itu. Untuk ceritakan memang dulu seperti itu, orang-orang dukun-dukun dulu itu kredibel, bisa dipercaya. Nah, sekarang ada juga sihir wa ma unzila alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Marut ini nama seorang, ini bisa dikatakan malaikat, bisa dikatakan orang, mungkin gua jelaskan. Tapi yang jelas Marut ini adalah sebuah nama. Duduk kerjaan Marut apa gitu. Jadi Marut itu nama. Mungkin gua jelaskan Harut dan Marut itu siapa. Wa ma unzila alal malakaini bi Babil. Ulama sepakat bahwasanya sing dimaksud Babel teng ayat ini di Babila itu adalah nama sebuah daerah, kita menyebutnya Babilonia. Sejarah menulis ada sebuah wilayah yang bernama Babilonia. Babilonia niku Jawa sakniki niku nang Irak dan sekitarnya. Memang di Irak, memang dari zaman dulu, dari zaman Nabi Sulaiman itu negara sihir. Sihir berpusat di situ. Makanya kok jin Baghdad, jin Baghdad memang berpusat di situ, kota sihir.
Jadi ulama sepakat bahwasanya di Babila ayat ini Babilonia dan Babilonia itu saat ini wilayahnya itu Irak. Cuma ulama beda pendapat tentang siapa Harut dan Marut. Jadi Babilonia, kalau saya tafsir Al-Misbah itu sampai sekarang itu masih terlihat bekas-bekas bangunannya itu tenggoni sekitar di timur kota Baghdad, dan itu terjadi tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi itu kota Babilonia. Nah, tentu Gusti Allah menurunkan Harut dan Marut. Kalau betul-betul kitab kata atau biasa ya, sebab pembahasan tentang niki ini sangat panjang sekali. Maupun tafsir Ibnu Katsir itu kok patah. Niku lek kula critakno kabeh boten nutut. Terus kula betul tafsir As-Sawi. Kalau betul tafsir As-Sawi. Ulama berbeda pendapat tentang siapa Harut dan Marut. Setidaknya ada 4 pendapat tentang Harut dan Marut itu siapa. Siji, Huma Sahironi. Harut dan Marut itu menungso. Sahironi, tukang sihir karoni. Jadi Harut dan Marut itu memang tukang sihir. Keduanya itu adalah tukang sihir, ahli sihir. Pendapat yang nomor kali, Harut dan Marut itu adalah orang yang baik. Kalau saat ini itu tokoh masyarakat. Saking apike orang menyebutnya malaikat. Itu kan kadang-kadang ono wong kiai iki saking alime utawa saking tawaduke, saking kaleme wong iku lho kaya malaikat. Saking tawaduke niku sering kula mikirang kaya ngoten niku. Ya itu lho kaya malaikat. Masya Allah. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Harut dan Marut ini adalah manusia, tokoh masyarakat, tapi saking apike Harut dan Marut sampai disebut malaikat. Nomor 3, ya. Nomor 3, Harut dan Marut ini memang malaikat, ya, yang sengaja diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir sebagai ujian kepada manusia. Jadi Harut dan Marut kan malaikat, disengaja diturunkan Allah nang bumi sebagai bentuk ujian kepada manusia. Dan yang pendapat keempat, ini dua cerita orang berdoa, memang ceritanya panjang, tentunya tafsir As-Sawi. Itu adalah malaikat yang dipilih oleh para malaikat lain karena kecewa, gampangannya dalam tanda kutip, karena kecewa dalam tanda kutip melihat keturunan Nabi Adam yang berlaku maksiat kepada Allah. Kalau betul kitabnya tafsir As-Sawi dikatakan annal malaikata lamma ra'au a'mala bani Adam al-khabisah tas'adu ila samai. Ketika malaikat melihat kelakuan orang-orang keturunan Nabi Adam, manusia maksudnya, keturunan manusia di muka bumi itu, khabisah itu Allah, Jember itu Allah. Jadi mungkin Allah usulan kota Jember itu diganti kota Jember. Sebab Jember itu ya jadi maknanya Allah. Jadi Al-Khabisah kan Jember ini. Kang Allah. Malaikat melihat kelakuan manusia, anak turun Adam nang muka bumi itu kok elek. Terus malaikat matur marang Allah, Subhanaka ya Rabbana khalaqta khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunak. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan makhluk dan Engkau telah memuliakan makhluk. Kan manusia diciptakan oleh Allah, terus manusia mendapatkan kemuliaan menjadi khalifah di muka bumi. Wa hum ya'sunak, tapi mereka kok bermaksiat marang panjenengan. Jadi mereka setengah dia jalani protes, ya tak protes lah. Pokok matur kepada Allah ngaten. Ya Allah,
Engkau telah menciptakan manusia, makhluk di muka bumi, engkau telah memuliakan mereka, tapi mereka kok bermaksiat kepadamu. Faqalallahu ta'ala lahum law raqabtu fiikum ma raqabtu fihim la fa'altum fi'lahum. Allah menjawab, kalau saja, ini terus Gusti Allah, kalau saja saya memberikan kepadamu apa yang saya berikan kepada manusia, maka kamu akan berbuat seperti itu. Lek aku ngekei awakmu malaikat, maksudmu itu sesuatu sing tak kekno nang manungsa, maka kamu juga akan berbuat seperti itu, seperti manusia. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu bernama syahwat. Lek awakmu tak kei syahwat, terus Gusti Allah nang malaikat, maka kamu juga akan berlaku seperti itu. Kaya manungsa sing bumi saiki. Saiki kan tak kei syahwat. Kalau malaikat menjawab, subhanaka la nuhsika. Maha suci Engkau ya Allah, kita tidak akan bermaksiat kepadamu memberikan abadan selamanya. Ya Allah, kami tidak akan bermaksiat kepadamu selamanya. Faqala, maka Allah mengatakan, iftaru lakum malakaini, fahtaru Harut wa Marut wa kana min aswahim. Lek ngono pilihan malaikat loro ngomong matur marang malaikat-malaikat, lek ngono pilihan malaikat loro, terus akhirnya para malaikat itu memilih Harut dan Marut. Wa kana min aswahim, dan keduanya itu termasuk gampangane malaikat sing apik di antara malaikat-malaikat yang sepadan, tentu tidak sepadan padane Jibril, Mikail, tidak. Harut dan Marut ini adalah malaikat yang terbaik di antara beberapa malaikat yang dikongkon milih di rumah. Faraqaballahu fihima asyahwata. Kemudian Allah memberikan Harut dan Marut syahwat. Wa amarahuma bil hubudi ilal ardi wal hakimi bainan nasi bil haqq. Kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi, dan memberikan hukum kepada manusia dengan sesuatu yang hak. Wa nahahuma anisyirki wal qatlali wazina wa syarbil khamri. Dan mereka juga harus mengajarkan kepada manusia yang lain untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan pembunuhan, meninggalkan zina, dan meninggalkan minum khamr. Wa 'allamahum Allahu al-ismal a'zam. Kemudian Allah juga mengajarkan kepada Harut dan Marut itu ismul a'zam. Singkat cerita, Harut dan Marut niku lek isuk niku antara fajar sampai maghrib. Itu Harut dan Marut itu menjadi manusia. Maghrib sampai fajar terbit, gampangane maghrib sampai subuh, Harut dan Marut munggah nang langit maneh dadi malaikat. Isuk dadi menungso, bengi dadi malaikat. Barang pas wae ketika dia menjadi manusia, otomatis dia ditaklif menjadi manusia. Artinya dia ditaklif dadi menungso, lek salah ya kena hukum. Wong dia pagi menjadi manusia, sore menjadi malaikat. Barang pas wae isu itu antara subuh sampai maghrib, dia ketika menjadi manusia, peneliti dikatakan summa innahu ja'at ilaihi ma imra'atun tusamma az-zirrata wa kanat jamilatan jiddan. Kemudian Harut dan Marut ketika menjadi manusia itu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Zirrah, dan dia itu wanita yang cantik sekali. Dilalah Zirrah, waca mawon, dilalah Zirrah itu sudah bojo. Repot, seneng kalau bojone wong iku repot. Lha iki wis tau ngomong, dilalah Zirrah iki duwe bojo. Duwe bojo. Repot kan, seneng ambek bojone wong. Lek sing seneng
wong wedok ya seneng ambek wong lanang sing duwe bojo kan dia ono solusine ya. Tetep tak wayo gelem ah. Ya, tapi lek sing wedok kan gak iso. Kan gak iso diomongin ngono. Akhirnya apa? Zuhra niki menggoda Harut dan Marut pateni wasik bojoku. Singkat cerita akhirnya permintaan Zuhra niki, permintaan Zuhra ini dikabulkan oleh Harut dan Marut ketika dia menjadi manusia. Akhirnya bojone Zuhra dipateni. Nih, kalau waca terus setelah bojone dipateni, Zuhra kemudian merayu Harut dan Marut untuk meminum khamr. Akhirnya Harut dan Marut juga meminum khamr. Kemudian Zuhra juga merayu Harut dan Marut menyembah berhala. Dan apa yang diminta oleh Zuhra itu nanti dikabulkan oleh Harut dan Marut. Mantun ibu Zuhra juga meminta Ismul A'zam. Ismul A'zam ini siapa sing ngomong Ismul A'zam maka dia akan dikabulkan. Terus diajari Ismul A'zam. Terus Zuhra ini kepingin munggah nanggone langit. Akhirnya Zuhra naik ke langit, ingin keluar ceritani. Barang nanggone langit, Zuhra itu berubah menjadi bintang. Memiliki dikatakan memiliki dikatakan Fama safaha wahu kaukaban fahiya azratul ma'rufah. Maka Allah merubah Zuhra itu menjadi bintang yang sudah dikenal. Cara sakniki niku kalau kita melihat bulan, melihat langit malam ini, malam ini kalau ada bintang yang bersinar terang itu Zuhra. Mungkin buat ceritanya. Iku cara napa jenenge nanggone sakniki itu planet Venus. Pun barang manten niku nggih ngerti lek salah. Harut Marut ngerti lek posisine salah. Sadar kalau dia salah. Terus Harut Marut ini langsung moro fadhaba ila Idrisa. Wa sa'alahu an yashfa'alahu indallahi. Harut dan Marut langsung melayu nang Nabi Idris. Kalau cerita tentang Rasawi, Harut dan Marut ini ceritanya ketika zaman Nabi Idris. Jaluk nang Nabi Idris supaya jaluk syafaat, jaluk diampuni, dadekno wasilah supaya diampuni karo Allah. Terus Harut dan Marut diberi pilihan. Siji, awakmu gelem siji di sepuro nang dunya tapi disiksa nang akhirat. Loro disiksa nang dunya diampuni nang akhirat. Karena dia ini adalah malaikat dan dia tahu siksa Allah di akhirat itu sangat pedih, maka dia lebih memilih opsi yang kedua, yaitu disiksa di dunia tapi diampuni di akhirat. Sehingga tentang tafsir As-Sawi ini dikatakan setelah kejadian itu Harut dan Marut digantung sikile nang dhuwur ndase nang ngisor terus dipecut di ila yaumil kiamah. Cuman ulama mengatakan, banyak ulama yang mengatakan, memiliki dikatakan menurut Ibnu Hajar dari banyak jalan, dari banyak turuk itu jalan, ini Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya ini benar, kisah ini benar. Jadi menurut Ibnu Hajar, berdasarkan banyak riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kisah ini itu benar. Tapi menurut ulama yang lain, kisah ini kisah Israiliyat. Banyak yang mengatakan Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Baydhawi itu mengatakan tafsir penjelasan seperti ini adalah penjelasan kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu adalah kisah yang tidak ditemukan riwayatnya kecuali dari orang-orang Yahudi. Lek ndelok konteksnya, lek ndelok ceritanya koyo Israiliyat, kalau mana ono Hamam niki orang Falakiyah nang PCN Sidoarjo yo guyu lek perlu cerita niki mosok planet Venus itu tercipta dari
seorang wanita yang bernama Zuhra mau jadi bintang nang oleh Bogor itu cara sains gak masuk. Tapi ini dipilih oleh Imam Ahmad Ibnu Hajar, dipilih oleh Imam Ibnu Hajar karena banyak jalan riwayat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, tapi banyak yang mengatakan ini adalah cerita Israiliyat. Wa ma yu'allimani, nanti tanya ayat, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Padahal keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sehingga mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Siapapun Harut dan Marut, yang jelas Harut dan Marut ini memang mengajarkan sihir. Tapi tanggalnya tafsir Jalalain dikatakan sakdurunge Harut dan Marut itu mengajarkan sihir. Iku Harut dan Marut itu ngomong sih marang wong sing kabeh diwuri, memberikan nasihat. Ini dikatakan fala takfur, jangan kamu kufur maknanya, tapi yang dimaksud jangan kamu belajar sihir. Ojo belajar sihir. Innama nahnu fitnatun. Aku ya hanya fitnah saja. Kita ini hanya fitnah saja. Kita ini hanya ujian bagimu. Jangan kamu belajar sihir. Jadi tenggone tafsir Jalalain dikatakan seperti itu. Dan saat tafsir Al-Qurtubi menurut Imam As-Sabdi, bahkan betul tafsirnya dikatakan seperti ini. Nek ana wong jalan belajar sihir, iku wong niku kan dikon ngoyo dhisik. Lek ngoyo terus ngen ngoyone niku kan gak metu napa-napa. Harut dan Marut tidak mau mengajarkan sihir. Ngoyo biyen durung ana toilet, ngoyo senang ora-ora. Lek gak metu apa-apa, metu ngoyo tok. Maka Harut dan Marut tidak akan mengajarkan sihir. Tapi lek mari ngoyo, nang den ngoyo niku man metu cahaya putih, terus cahaya putih mong terbang ke angkasa. Maka cahaya putih itu adalah berupa keimanan. Berarti imane wong iku wis ilang. Terus setelah cahaya putih itu hilang karena terbang ke angkasa, terus keluar dari tempat bekas kencingnya tadi asap berwarna hitam. Terus asap berwarna hitam itu masuk ke kedua kupingnya, kedua telinganya, maka itu berarti kekufuran. Lek mari dikongkon kuyu kok metu kaya ngono, maka Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada mereka. Karena apa? Karena imannya sudah hilang dan kekufurannya sudah masuk di dalam jiwanya pun. Lanjutannya ayat, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut dengan sihir itu apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Jadi salah satu bentuk sihir yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu adalah memisahkan antara suami dan istri. Jadi ilmu misahno bojo iku zaman biyen iku wis ana. Zaman biyen iku wis ana, bahkan kanggo ini dikatakan ke zaman Nabi Idris. Menurut tafsir Asyawi memang ke zaman Harut dan Marut itu terjadi zaman Nabi Idris, tapi ke beberapa tafsir atau baru ini itu zaman Nabi Sulaiman. Jadi apapun bentuknya, yang jelas ilmu memisahkan antara suami dan istri itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi ono rumah tangga sini sakinah anteng kok mari ujug-ujug gegeran naik. Bisa jadi kena sihir. Ono sing mensihir. Bisa jadi ono sihir. Tapi ya ojo langsung digebyah-uyah lek ono rumah tangga kok gegeran naik. Kena sihir ya enggak. Ya enggak, iso ae bedaan nang jopo karo ketemu nangan nang pikiran. Kalau itu enggak ada cerita. Kalau cerita ini cerita nyata.
Hanya repot, wong lek kadung seneng bojone wong itu repot. Ya sing kula critakno sing biyen niku sing lanang niku ngomong ngene nang sing wedok. Pegatan bojomu ayo rabi, pegatan karo bojomu ayo rabi karo aku. Sing wedok iki sampe ngomong teng kula, "Pak, kanca sampeyan niku ngawur. Mosok aku dikon pegatan terus ngomong rabi karo dhewe." Wis ngawur, repot lek kadung seneng bojone wong wis repot. Barang kanca kula ngenteni pegatan gak pegatan malah meteng maneh. Dinteni pegatan malah meteng maneh. Akhire wis buyar wis saiki. Untung meteng maneh, buyar akhire wis gak hidup maneh. Dadi repot lek seneng karo bojone wong niku repot. Dinteni pegatane dilalah meteng maneh. Akhire sopo gak karo-karuan meteng maneh. Dinteni pegatan lho meteng maneh. Akhire wis buyar saiki wis. Jadi aku cerita kanca kula gak wong kene. Jadi rumah tangga ojo-ojo rumah ini sebenarnya baik-baik saja. Kamu kok gegeran ini bisa jadi kena sikir, tapi ojo dikepiak-piak. Lek ono rumah tangga kok tukarane langsung sikir tidak. Ojo kaya ngono. Didelok sik apa penyebabnya. Duit kendaraan nang jopo kan yo marang keponangan yo mesti ya gegeran wong duit kendaraan nang jopo. Kita harus mencari tahu penyebab zahirnya apa. Tadi ketemu penyebab zahirnya itu diselesaikan dulu. Ojo opo-opo langsung iki serangan, ojo opo-opo itu langsung sikir tidak. Semua ke masalah loro. Wong loro iku ya kudu didoleki sik penyebabnya kudu ditarik sih penyebab zahire apa? Cek nang ngene oleh periksa nang dokter. Kayak perlu nang beberapa dokter untuk membuat second opinion. Lek ketemu penyakitnya diobati secara zahir. Lek gak ketemu penyakitnya baru aja ini mungkin ngomong sihir. Kula niku pusat dari 1 bulan yang lalu yang konco sing loro, dia sangat percaya kalau dia itu kena sihir. Sangat percaya kalau dirinya itu kena sihir. Gak gelem nang dokter. Padahal saya tahu dia sangat suka dengan minuman yang manis. Dia sangat suka minuman yang manis. Terus dari luka-luka nonton beberapa bagian tubuhnya koyok nanah, koyok udun sangat banyak di bentuknya. Tapi sangat dia percaya kalau itu adalah bentuk sihir. Kalau ngomong iki kudu periksa secara lab. Lek gak periksa, gak ngerti kita ngomong. Gak kabeh iku sihir, gak kabeh iku sihir. Jadi memang sihir itu ada. Dan ilmu memisahkan antara suami istri itu sejak dulu memang ada. Biasanya sing diserang itu sing lanang. Kula tahu oleh cerita, nggih. Saya pernah mendengarkan cerita langsung. Ono wong tujuan, lanang wedok. Iku anggar kabeh kumpul. Iku kabeh kumpul supaya yo. Barang kabeh kumpul cik nempel ini langsung nempel. Jika nempel, iku langsung nempel. Wes pek ngene wis. Pas pemanasan kok yo pemanasan itu barang nempel durung iku wis nempel. Ngono iku wae. Dan kitab-kitab ini yang diserang itu adalah suaminya. Wong wedok sampai belanjani sedino 1 juta, sedino 2 juta. Tapi lek urusan ranjang tidak bisa sampai puaskan. Temen cik merengut aja. Dan ini belanjani wakil, tapi nanggone urusan siji iki sampai tidak bisa memuaskan. Cik merengut aja. Cik merengut pola. Jadi urusan ini urusan penting juga. Jangan anggap sepele urusan sahabat, tapi urusan penting juga. Yang diserang itu adalah suaminya. Kebanyakan seperti itu. Jadi diserang terus gak bisa ngumpuli, apa gak mencoba sing itu. Dan itu memang ada. Kalau nggak ada konco, ini berdasarkan kesaksiannya langsung. Cuman ini beda dengan yang awal, tapi kurang lebih sama. Ada kesamaan. Dulu itu tentang cangker ini kalau arek jenenge Mas Yuli, ya Yuli. Itu betul
arek iku lahir dan besar di Kalimantan. Lahir dan besar di Kalimantan. Terus teng mriku niku. Lek ana wong lanang selingkuh, terus keponakan, dia menyaksikan sendiri zakare bojone iku dipindang batu. Sampai ndelok dhewe, nggih batu aku nyali piyambak. Ya mungkin itu bagian dari sihir. Itu bagian dari sihir. Zakare itu pindangan bone batu dan dia menyaksikan sendiri. Ya udah gak masuk akal, tapi kan sihir seperti itu. Sihir seperti itu. Ini dibahas sihir itu takhil. Itu hanya ilusi. Ya, koyak-koyak sing delok iku nang batu padahal yo enggak. Itu adalah sihir. Koyak Nabi Musa ingin tali sing diuncalno karo dukun-dukun itu berubah menjadi ular. Wujudnya sebenarnya tali, cuma orang melihat itu ular. Ya seperti ini mungkin orang ya saja nang batu ya kalau apa-apa, cuma orang melihat zakarnya berada di situ. Itu adalah bentuk dari sihir. Nah, lek ono wong kena sihir kaya ngeten, dijelaskan tentang tafsir Al-Munir. Karanganipun Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nggih. Dadi ngaliman halaman 252 253. Lek ana wong kena sihir. Terus teng kitab niku tafsir Al-Munir niku wonten kalih. Tafsir Al-Munir niku wonten kalih. Wonten sing karangane Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani sajane tafsire sing Marahul Labib. Cuman masyarakat lebih suka menyebut dengan tafsir Al-Munir. Padahal Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengarang jenenge tafsir Al-Munir. Penggone sampulnya tafsir Al-Munir. Syekh Nawawi Al-Bantani itu Marahul Labib. Nah, tentang tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili iku lek ana wong kena sihir, itu dianjurkan dia mendapatkan ijazah dari beberapa boten kula sebut boten kula tulis. Tapi ini sudah masyhur di kalangan ruqyah. Itu mengambil 7 helai daun bidara. Zaman kirangan daun bidara, tapi sudah masyhur ini kalangan ruqyah aswaja itu sering dipakai seperti ini gitu. Jadi 7 lembar daun bidara niku dituncing cik seger, cik ijo. Cik seger, cik ijo. Cik seger, cik ijo ditumbuk dengan 2 batu, mantune dilebokno nang gone banyu. Mari dilebokno nang banyu terus diombe. Diombe itu hanya 3 tegukan. Di Bismillahirrahmanirrahim. Ketika napa jenenge numbuk niku nggih ketika napa numbuk diaduk terus sambil membaca ayat kursi nggih sambil membaca ayat kursi terus diteguk neguke ping 3. Dadi neguke niku napa diombe pisan ngeten bismillahirrahmanirrahim. Ping 3 drek. Nanti itu tersisa enten sisae karena nang golek gelas boten napa terus ditelen nang golek jeding digawe atus. Ini sudah masyhur. Maka insya Allah sihir di orang itu akan minyak. Dan ini sangat baik buat orang-orang laki-laki yang tidak bisa menggauli istrinya karena disihir. Itu diceritakan seperti itu. Jadi memang karena sihir itu nyata, seharusnya kula kali panjenengan itu memang punya wirid, punya zikir yang berperlindungan diri. Ojo kosongan. Kudu duwe, ya jagane ya mbok menawa ana sihir sing masuk nang ngene awak dhewe. Apa bentuk zikir yang harus kita kerjakan, yang harus kita amalkan secara mudawarah, secara mulazamah. Contoh sing paling sae, sing paling terkenal, sing paling umum ya rotib. Rotib itu ya rotibul hadd, rotibul atos. Rotib itu adalah kumpulan-kumpulan wirid yang mana itu sudah dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Kanjeng Nabi. Cuman mungkin berat ngamal niku tiap hari. Mungkin berat ngamal niku tiap hari. Tapi setidaknya kalau kali panjenengan
memang harus ada bentuk wirid atau zikir yang bisa untuk membentengi diri. Salah satunya apa? Jangan pernah tinggalkan Al-Falaq kali An-Nas. Itu adalah bentuk perlindungan diri. Kanjeng Nabi niku pernah dulu niku disihir oleh orang Yahudi. Terus kali Allah dikaitkan moco Al-Falaq karo An-Nas. Kanjeng Nabi itu disihir dengan membuat 11 ikatan, 11 buhul. Setelah dibacakan An-Nas, setiap ayat dibacakan satu ayat, terus satu lepas, satu ikatan itu lepas. Dibaca lagi satu ikatan itu lepas. Al-Falaq karo An-Nas sampai ngitung, yang betul salah 11 ayat Al-Falaq karo An-Nas. Jadi jangan pernah tinggalkan Al-Falaq karo An-Nas. Untuk sing masyhur ini memang hadis Kanjeng Nabi, boten perlu ijazah. Jenengan maca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Maca ping 3. Diwaca harusnya itu pergantian antara malam sampai fajar terbit dan ketika matahari tenggelam. Karena bentuk sihir bekerja efektif itu ketika pergantian seperti itu. Jadi lek bisa ya maca nanti subuh atau maca nanti maghrib macan malam. Dan kula maca niku kula asal jasa saking Mustafa. Nggih kula biyen gak ngerti damel napa cuman kula ingat betul ketika itu zaman ninja 99 zaman ninja. Niku kula dikai ijazah di kula maca niku kula ket tahun 99 sampai saat ini kula maca. Ya salah satunya ya kaya bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Niki jangan tinggalkan. Yo jagani. Mbok sihir itu karena sihir itu memang ada, memang ada. Ya kita harus punya bentuk perlindungan kepada diri kita yang harus rajin kita baca. Maca yo mari subuh sampai mari maghrib. Dan jenengan rumangsa abot iso digawe maca surat, maca sembahyang subuh, maca Al-Falaq karo An-Nas, sembahyang maghrib maca Al-Falaq karo An-Nas niku wis cukup bae kabosan. Iku Al-Falaq An-Nas karo bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Apa ditambahi maneh a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mari subuh karo mari maghrib. Itu adalah bentuk perlindungan diri kita dari hal-hal yang jelek di luar kekuasaan kita, yaitu terutama sihir. Untuk kita lanjutkan. Sampai mati lah itu. Waduh yo. Iki sapi wis 15 menit yang lalu nih. Istirahat menit ya? 48 nih. Yes, 48 ini kalau terus akan mana sakit? Niku sakit sak jam punjul nih. Tasik rong lembar ya kang catatan kula. Pun mungkin wis cekap pesanan insyaallah diterusaken dinding. Oh iya, minggu meneh prei apa ngaji? Meneh naun tirakatan lho tanggal 16 lho. Ini ada kegiatan. Wah, kegiatan itu oleh bayar kegiatan yang naun tirakatan kok dalan ditutup kabeh. Kok gak iso liwat kok. Dalan ditutupi kabeh kok. Nggak bisa. Berarti meneh ngajine teliti berarti ini. Satu telur. Tak jadi titik saja kan mungkin 15 menitan, tapi karena sudah 50 menit nih, engkau lek sak jam pun di rumah ngajine kok. Kesuwen. Mugi-mugi tadi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin shallallahu tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha qulubuna wa taqdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhrishu biha qulubana wa tu'minuna biha amrana ladunni wa tuqimuna biha bisya'ati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa
وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك على شفيع أنت مخلوقك ورزقك وأمرت وأحييت إلى يوم تشرف الخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.